Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Masih dengan Bu Eka di sini dalam pembelajaran Seni Budaya kelas 9 semester 2 dengan materi Seni Grafis. Pada bab kali ini kita akan mempelajari menguraikan pengertian seni grafis, mengidentifikasi jenis seni grafis berdasarkan teknik, dan menjelaskan prosedur berkarya seni grafis. Setelah mempelajari bab kali ini, Ibu harap anak-anak mampu mendefinisikan pengertian seni grafis, mengidentifikasi berbagai karya seni grafis, mengidentifikasikan berbagai alat dan bahan berkarya seni grafis, mengklasifikasikan beragam karya seni grafis, dan berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara kelompok. Sebelum kita masuk ke materi, silakan anak-anak amati kedua gambar di bawah ini. Nah, kedua gambar ini adalah sebuah karya seni grafis. Kira-kira teknik apa saja ya yang digunakan untuk membuat seni grafis seperti pada gambar tersebut? Jika anak-anak tahu, silahkan jawab di kolom komentar ya. Pengertian seni grafis. Seni grafis merupakan karya dua dimensi yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak. Istilah seni grafis berasal dari bahasa Yunani graphein yang berarti mencetak. Sedangkan istilah grafis yang berasal dari bahasa Inggris adalah graph atau graphic yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Berdasarkan teknik pembuatannya, seni grafis dibedakan menjadi 4, yaitu cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak sari. Yang pertama ada cetak tinggi. Nah, cetak tinggi ini lebih dikenal dengan nama cetak timbul. Selain teknik timbul, teknik cetak yang satu ini juga dikenal dengan teknik cungkil karena pembuatannya dengan cara dicungkil. Ada banyak media yang digunakan dalam teknik ini. Media tersebut antara lain metal, triplek, hardboard, papan kayu, dan karet. Cetak tinggi menggunakan klise atau acuan yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak ini diolesi dengan tinta, bagian yang menonjol akan terkena tinta. Jika alat cetak ini ditempelkan pada kertas, maka tampaklah gambar pada kertas sebagai hasil cetakan. Salah satu contoh cetak tinggi adalah stempel. Karena pada stempel bentuk permukaan yang paling tinggi yang terkena tinta, sedangkan bagian yang lebih rendah tidak terkena tinta. Kemudian yang kedua ada cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya bagian dalam cetakan ini yang menyerap tinta. Cetak dalam ini biasanya dibuat dari bahan aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Alat yang digunakan untuk cetak dalam dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing. Teknik cetak dalam atau lebih dikenal dengan intaglio adalah teknik menggores media dengan menggunakan benda tumpul. Media yang digunakan pada teknik ini adalah logam. Oleh karena itu, hasil goresan ini akan bersifat permanen atau sulit untuk dihilangkan. Ada 4 jenis teknik cetak dalam yang perlu kamu ketahui. Keempat teknik tersebut adalah engraving, etsa, mezzotint, dan dry point. Untuk lebih lengkapnya, berikut penjelasan dari keempat teknik tersebut. Pada teknik engraving, seniman harus menggunakan alat yang disebut dengan burin. Alat ini berguna untuk mengukir logam. Permukaan logam akan diberi cat. Setelah itu, seniman harus mengukir logam tersebut menggunakan burin. Permukaan logam yang telah diukir kemudian dibersihkan dari cat sehingga yang tersisa hanya cat di bagian logam yang diukir.
Yang kedua ada etsa. Teknik etsa menggunakan bantuan asam nitrat atau HNO3. Cairan asam ini akan ditorehkan ke atas lempengan tembaga. Penggunaan teknik ini seperti mengukir menggunakan zat cair. Hanya saja dalam hal ini yang diukir adalah lempengan tembaga. Pada zaman dahulu, teknik ini digunakan untuk mengukir baju perang. Yang ketiga ada mezotin. Mezotin adalah teknik mengerok halus permukaan logam. Teknik ini menggunakan efek gelap terang yang dominan. Dan yang terakhir ada dry point. Teknik dry point merupakan teknik yang menggunakan benda runcing untuk mengukir media. Benda runcing akan menekan permukaan media sehingga membentuk lukisan. Selanjutnya ada cetak datar. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan cetakan datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Teknik cetak datar ditemukan di Eropa pada abad 16. Cetak teknik datar menggunakan batu cadas atau limestone. Cetak datar atau litografi berasal dari kata litos yang artinya batu dan graphin yang artinya menulis. Teknik cetak datar meliputi litografi, monotype, dan teknik digital. Litografi dapat diartikan sebagai seni cetak yang menggunakan media batu. Batu yang digunakan dalam teknik cetak ini adalah batu kapur. Batu kapur yang digunakan adalah batu kapur yang berbentuk lempengan sehingga tampak seperti kertas tebal berwarna coklat. Penggunaan batu kapur dikarenakan jenis batu ini bisa menghisap tinta. Seniman yang menggunakan teknik ini harus melukis di atas lempengan batu kapur tersebut. Lempengan ini berbentuk seperti lembaran. Hasil dari lukisan cetakan dengan teknik ini terlihat sangat klasik. Dan yang terakhir ada cetak saring atau silk screen. Cetak saring merupakan salah satu teknik cetak yang menggunakan layar dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon. Contoh cetak saring adalah pembuatan kartu undangan, tulisan, atau gambar pada kaos. Teknik cetak saring lebih dikenal dengan nama teknik cetak sablon. Teknik ini terbilang cukup banyak peminatnya karena caranya yang cukup mudah. Pada teknik ini dibutuhkan cetakan yang terbuat dari kasa atau screen. Kasa ini bersifat elastis, lentur, dan juga halus.
Nah, demikian materi tentang seni grafis kali ini. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Jika belum, silakan ajukan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Kemudian untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi kali ini, Bu Eka sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian. Semakin kalian mudah untuk menjawab pertanyaan, semakin banyak materi kali ini yang telah kalian kuasai. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas pelaksanaan pameran. Nantikan terus video-video selanjutnya ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Jaga kesehatan, semangat belajarnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.